Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan perkuliahan rekayasa ulang sistem, dan di materi kali ini kita membahas mengenai re-engineering pattern. Adapun pembahasan yang ada di materi kali ini adalah yang pertama, review on legacy system. Jadi kemarin kita sudah mempelajari legacy system ya, kita nanti akan mereview dan membuat kisi-kisi atau resume gitu ya. Terus kemudian terminologi on software re-engineering. Ada beberapa terminologi yang perlu diketahui dalam software re-engineering yang namanya mungkin mirip-mirip ya. Kemudian yang ketiga, materi utama hari ini adalah map of re-engineering pattern. Kita akan mempelajari map ataupun pemetaan ataupun pola gitu ya dari re-engineering. Jadi re-engineering ini memiliki pola yang berurut gitu ya. Nanti kita akan mempelajari 3 urutan pertama, yaitu setting direction, first contact, dan initial understanding gitu ya. Jadi urutan tersebut ketika melakukan proses engineering itu dilakukan secara berurutan, dan umumnya di dalam proses engineering itu proses-proses tersebut dilakukan gitu ya. Kita nanti akan mempelajari 3 proses yang pertama. Oke, kita akan masuk ke review mengenai legacy system. Legacy, seperti yang kita pelajari kemarin, ya, itu artinya ya merupakan kata benda, artinya warisan ya, jamaknya adalah legacies, ya. Kalau terjemahannya ya harta pusaka atau peninggalan. Nah, legacy system ketika konteksnya di software engineering itu adalah bagian dari software yang diturunkan kepada Anda dan bernilai. Ya, jadi legacy system itu umumnya bernilai karena sebelumnya memang dipakai, dan di situ itu bisa merepresentasikan bagaimana sih sistem tersebut, organisasi tersebut bisa bekerja, ya. Nah, permasalahan yang timbul dengan legacy system artinya terkait kira-kira kalau kita ketemu legacy system, masalah apa yang bisa timbul gitu ya. Yang pertama, pengembang asli tidak ada. Jadi tim developer dan kita sebagai tim evolusi barangkali berbeda gitu ya. Kemudian metode yang digunakan kemungkinan sudah kadaluarsa. Jadi sistemnya sudah nggak bisa support lagi untuk kebutuhan yang baru. Kemudian pencarian dan modifikasi mungkin akan dilakukan. Ya, kita perlu pertimbangkan apakah kita melakukan refaktor gitu ya. Dokumentasi yang mungkin sudah hilang atau tidak berlaku. Jadi dokumentasinya sudah tidak berlaku karena barangkali sudah berbeda dari sistemnya, sudah berbeda gitu ya dari yang didokumentasikan di awal. Ya. Karena sistem sudah berubah tapi dokumentasi tidak berubah, tidak dirubah gitu ya. Oke. Nah, bagaimana mengembangkan legacy system? Nah, ini ulangan dari pembahasan yang tadi ya, memperbarui atau merubah requirement akan mempengaruhi desain asli dan akan membutuhkan usaha ekstra untuk beradaptasi ya. Jadi misalkan semakin aplikasi tersebut dikembangkan, semakin dia dirubah gitu ya, itu nanti akan kecenderungannya akan muncul yang pertama duplicated code. Karena praktisnya kalau misalkan di satu fungsi itu sudah berjalan, nah kalau di fungsi lain kan tinggal di-copy, diedit parameter, dirubah parameternya gitu ya. Terus kemudian ada kompleks kondisional. Nah, nanti misalkan ada kondisional yang terlalu kompleks, nah itu juga jadi kecenderungan muncul ketika ada legacy system. Atau juga muncul large class, kelas yang terlalu besar gitu ya, ataupun bahkan large method. Ya, satu metode yang terlalu banyak mengerjakan hal-hal gitu ya, mengerjakan aksi. Kemudian ketika kita mau mengendalikan hal tersebut, ya kita bisa mempertimbangkan apakah mau refaktor ataukah bahkan restruktur, ya, ataukah di re-engineer, gitu ya. Nah, kita akan ketahui gejala umum sistem yang tidak dalam tanda kutip kurang baik atau kurang beres gitu ya. Itu kira-kira seperti apa? Tandanya yang pertama, tanda dalam pemahaman sudah tidak terpakai atau tidak ada dokumentasi.
hilangnya atau tidak ada pengetahuan tentang sistem. Sistemnya itu sudah sistem antah berantah kayak sistem turun dari langit gitu ya. Sudah turun menurun tapi tetap dipakai. Ini kira-kira dulu dokumentasinya bagaimana? Ya enggak tahu Pak. Ini saya tuh peninggalannya dari angkatan-angkatan atas misalnya. Gitu ya. Kemudian keterbatasan pengetahuan tentang sistem, tidak ada dokumentasi testing. Orang yang tahu sistem sudah mungkin dimutasi atau bahkan sudah tidak berada di situ gitu ya. Terus kemudian tidak ada dokumentasi testing. Testing dilakukan tapi tidak didokumentasikan. Itu sudah gejala umum. Legasi sistemnya kurang baik gitu ya. Dalam kondisi kurang baik. Kemudian tanda dalam proses sistem membutuhkan bug fix, dependensi dari sistem kurang baik. Ya, jadi bug itu kan senantiasa dilaporkan gitu ya. Kalau misalkan bug fix-nya sudah semakin banyak ya, itu kira-kira sistemnya sudah semakin kritis kondisinya ya. Kemudian dependensi, ya dependensi itu kalau yang dulu kompatibel sekarang sudah tidak kompatibel atau dengan perangkat yang baru, baik itu hardware ataupun software, sudah nggak kompatibel lagi, gitu ya. Kemudian kesulitan memecah produk. Kita umum ketahui ya, kalau misalkan suatu sistem yang sangat besar, itu biasanya kecenderungannya, kalau semakin ke sini itu dipecah-pecah jadi modular, supaya itu bisa dibongkar pasang di sistem yang lain, gitu ya. Maksudnya di divisi atau di unit yang lain. Karena barangkali kalau di divisi kita itu sistemnya besar, divisi lain itu hanya pengen bagian dari sistem kita saja. Ini tuh kalau sistemnya terlalu besar ya, kita tetap pasti nggak bisa langsung pindahkan ke sana gitu ya. Jadi perlu dipecah-pecah sebenarnya produknya. Gitu ya. Kemudian tanda yang keempat, perubahan kecil tapi membutuhkan waktu sangat lama. Pengennya perubahannya sederhana, tapi waktunya lama karena itu ya harus nyari siapa yang tahu, terus kemudian karena nggak ada yang tahu ya harus di understanding programnya gitu ya. Nah itu tanda-tanda dari proses. Kemudian tanda dalam kode itu ada yang pertama duplicated code, sudah mulai muncul banyak kode-kode yang terduplikasi. Terus kemudian ada code smell, kemarin juga ada beberapa code smell gitu ya. Contohnya large class, large method, gitu ya. Ada feature envy, kemudian lazy class. Ya. Jadi kelas terlalu besar juga nggak bagus, method juga nggak bagus, terus kemudian feature envy terlalu sering menggunakan metode dari kelas yang lain, itu juga nggak bagus. Terus kemudian lazy class, ada kelasnya tapi aksinya terlalu sedikit. Itu dan tentu saja ada contoh-contoh banyak sekali yang code smell yang lain gitu ya. Nah, kemudian, kita sekarang masuk ke bagian selanjutnya, yaitu terminologi atau istilah-istilah dalam re-engineering. Yang pertama ada reverse engineering, ada re-engineering. Ya, reverse engineering ini proses menganalisis suatu subjek berupa sistem untuk mengidentifikasi komponen serta keterkaitan antar komponen tersebut. Ya, sehingga dari sistem yang sudah jadi tersebut akan muncul nilai abstraksi yang lebih tinggi. Maksudnya abstraksi yang lebih tinggi di sini kalau sudah ada abstraksi yang rendah yaitu kode gitu ya. Itu diciptakan atau ditemukan abstraksi yang lebih tinggi. Jadi desain dari kode tersebut. Ya, itu adalah reverse engineering. Karena terjemahan dari reverse itu kan balik gitu ya, seperti yang kita sudah pelajari kemarin ya. Jadi dari yang sebenarnya sudah jadi abstraksi yang rendah sudah jadi kode implementasinya itu dirubah lagi menjadi abstraksi yang masih lebih tinggi gitu ya, jadikan kode lagi. Kemudian re-engineering, pemeriksaan dan perubahan sistem untuk menyusun kembali dalam bentuk baru, baik itu implementasinya gitu ya, dari ya implementasi dari bentuk baru gitu ya. Jadi re-engineering itu setelah memahami ketika tujuannya dari awal memang dilakukan ditentukan re-engineering ya berarti dari yang kita pahami tersebut itu bentuknya dirubah ya. Jadi itu re-engineering ya, me-engineer ulang gitu ya, atau merekayasa ulang.
Kemudian, nah sekarang ada forward engineering. Nah, forward engineering ini kebalikannya dari reverse engineering. Ya, adalah proses tradisional bergerak dari abstraksi tingkat tinggi dan logis, ya, ataupun dari desain. Ini menjadi implementasi fisik dari suatu sistem, yaitu kode, database, seperti itu. Ya, jadi kalau reverse tadi sudah jadi kode, dijadikan desain. Nah, kalau forward engineering itu ya proses yang umumnya Anda ketahui gitu ya, proses engineering yang Anda ketahui. Jadi dari apa requirement analisis ya, desain, implementasi gitu ya. Itu forward engineering. Kemudian ada terminologi yang lain. Ada restructuring gitu ya. Ya, restructuring ini menstruktur ulang ya, transformasi dari bentuk representasi ke bentuk representasi yang lain. Ya. Pada tingkat abstraksi yang relatif sama, ya, tapi perilaku dari sistem itu dijaga ya, tetap seperti yang semula. Nah, ada restructuring, ada refactoring. Ya. Refactoring ini sebenarnya terminologi yang hampir sama, tapi refactoring ini diperkenalkan ya oleh Martin Fowler. Ini memang untuk OOP ya. Jadi Martin Fowler dalam bukunya Object Oriented Reengineering Pattern itu dia memperkenalkan refactoring, terus kemudian batch mail ini memang sebenarnya khususnya untuk OOP ya, untuk refactoring ini. Oke. Nah, sekarang kita masuk map of reengineering pattern ya. Ini membuat elaborasi ya dari istilah-istilah yang tadi. Di sini ada reverse engineering, ada forward engineering ya, yang di sebelah kiri ini ada reverse engineering, ada forward. Jadi kalau reverse engineering gitu ya sudah sampai sini, sudah ada kode, sudah dari kode ya, sudah dari kode ini dijadikan desain, itu reverse engineering. Nah, kalau forward engineering, nah itu dari desain tadi, misalkan dipertimbangkan dilakukan re-engineering, ya dirubah desainnya, dan seterusnya. Kemudian diimplementasikan kembali menjadi kode. Gitu ya. Tentu saja dengan requirement-requirement yang baru ya, dengan pertimbangan kalau melakukan re-engineering ya pasti karena ada permintaan atau kebutuhan-kebutuhan tertentu. Gitu ya. Oke. Ya, re-engineering tidak hanya mengubah source code, tapi bisa jadi sampai mengubah sistem di semua tingkatan. Nah, legacy system itu yang disebut tidak hanya kode sumber saja, ya, bisa juga dokumentasi, terus kemudian spesifikasi, ini ya, ini juga disebut juga dengan legacy system dan ketiganya tersebut bisa jadi tidak sinkron. Nah, reverse engineering posisinya apa dalam re-engineering? Jadi reverse engineering itu adalah prerequisite ataupun prasyarat ya dari re-engineering. Jadi kalau melakukan re-engineering ya kalau misalkan dibutuhkan ya pastinya melakukan reverse engineering gitu ya. Nah, karena apa? Karena kita tidak dapat mengubah apa yang tidak kita pahami. Jadi kita harus pahami dulu gitu ya. Jadi reverse engineering itu dalam rangka memahami kode. Oke. Tujuannya apa? Yang pertama mengatasi complexity. Tujuan dari reverse engineering mengatasi complexity. Ya. Ada teknik-teknik tertentu untuk memahami sistem kompleks gitu ya. Nah, kemudian menghasilkan sudut pandang yang berbeda. Jadi si developer barangkali dia membuat aplikasi itu untuk waktu tersebut gitu ya. Nah, sekarang sudah dibutuhkan sudut pandang yang lain ataupun penggunaan yang lain gitu ya. Oleh karena itu dibuat inisiasi untuk re-engineering ya, untuk reverse engineering. Kemudian menanggulangi informasi yang hilang, menggali apa yang telah terjadi dan bagaimana prosesnya. Misalkan si developer ataupun stakeholder sudah menyadari ini kira-kira nanti sistemnya kalau nggak ada dokumentasi atau nggak ada informasi yang hilang, suatu saat ini nanti berpindah
berpindah ke tanggung jawab gitu ya ke orang yang lain, itu pasti akan kesusahan dia. Jadi kita inisiasi untuk melakukan reverse engineering dulu gitu ya. Itu juga bisa. Kemudian mendeteksi efek samping, ya, membantu memahami efek samping dari perubahan. Nah, kita bisa melakukan reverse engineering. Kemudian menyatukan abstraksi, ya, mengidentifikasi abstraksi tersembunyi dalam sistem. Jadi kalau misalkan hal-hal berikut ini memudahkan reuse, tentu saja kalau misalkan sudah dilakukan reverse engineering, sudah ada dokumentasi ataupun dokumen-dokumen abstraksi lebih lengkap, nah itu akan lebih memudahkan orang selanjutnya untuk melakukan re-engineering. Nah, kemudian tujuan dari re-engineering, yang pertama unbundling. Unbundling itu seperti yang disinggung tadi, memecah monolitik sistem ke bagian yang dijual terpisah atau dipakai terpisah. Jadi sistem yang semula utuh atau padu, ini mau dipecah sehingga bagian dari sistem itu mau dipakai di unit ataupun di divisi yang lain misalkan. Itu perlu di re-engineer gitu ya. Kemudian performance, ada ungkapan first do it, then do it right, then do it fast. Ya, jadi pertama-tama kita asal benar dulu gitu ya, mengerjakan sesuatu kan asal benar dulu. Ya, atau pertama-tama malah bahkan coba dulu deh, gitu ya. Terus yang kedua coba dulu tapi harus benar. Nah yang ketiga coba pasti benar, tapi kerjakan dengan cepat kan gitu ya. Nah itu kenapa untuk meningkatkan performa ya, untuk re-engineering untuk meningkatkan performa. Kalau misalkan sistem sudah di re-engineer, strukturnya sudah baik, itu ya performanya relatif bisa meningkat. Kemudian ada lagi port to another platform. Misalkan ada kebutuhan untuk menjembatani ke platform yang lain. Itu perlu satu upaya khusus ya memang ya. Bisa dilakukan re-engineering. Kemudian desain extraction ya memang sudah inisiatif untuk ya mengeluarkan desainnya karena memang dari awal nggak ketahuan desainnya kayak gimana gitu ya. Itu bisa mempermudah maintainability, portability dan seterusnya. Kemudian exploitation of new technology. Ya. Kalau punya dokumentasi ataupun abstraksi dari sistem yang kita punya, nah kita punya bisa kita cocokkan dengan teknologi-teknologi yang baru. Kira-kira masuk nggak nih? Ya, sistem kita itu kira-kira masuk atau enggak? Nah, itu salah satu tujuan dari re-engineering. Oke. Nah, kemudian yang materi utama dari kita yang ketiga itu adalah map of re-engineering pattern. Di peta dari pola-pola re-engineering. Jadi di sini peta ini berjalan dari bagian legacy system di sini, terus kemudian setting direction, first contact, initial understanding, detailed model capture, test, kemudian migration strategies, yang terakhir ini tentang ya refactoring gitu ya, detecting duplicated code, redistribute responsibilities, dan transform conditional to polymorphism. Untuk yang materi kali ini kita akan bahas tiga dulu. Jadi setting direction, first contact, initial understanding gitu ya. Nah, setting direction itu apa? Menentukan di mana harus fokus dan tetap di jalur. Jadi kita harus tahu goalnya dulu. Ya, goalnya dari ya kita melibatkan stakeholder. Kemudian first contact. Ketika menemukan legacy system warisan pertama kalinya, maksudnya ketika kita tahu bentuknya kayak gimana sih, gitu ya, sistemnya atau legacy sistemnya. Kemudian initial understanding. Model sederhana pertama dari legacy system, ya, umum dalam kelas diagram. Kita sudah tahu bentuknya, kita modelkan dalam bentuk diagram. Ya. Tapi model ini masih inisial ya, masih ya kita perlu proses atau metode-metode tertentu yang sehingga model tersebut bisa dikuatkan. Oh, memang benar modelnya ini. Ya. Terus kemudian detailed model capture, ya, mengembangkan model yang lebih rinci dari komponen tertentu. Ya. Terus kemudian tes.
Fokus pada pengujian untuk membantu memahami dan mempersiapkan rekayasa ulang. Jadi menggunakan serangkaian tes itu kita nanti bisa tahu kita nanti tingkat dari maintainability si sistem itu bagaimana. Gitu ya. Jadi kita akan melibatkan tes ataupun serangkaian tes. Kemudian migration strategis. Upaya ya untuk sistem itu biar tetap berjalan walaupun tetap re-engineer itu kita juga perlu susun strategi. Gitu ya. Strategi migrasinya bagaimana. Enggak hanya sistem yang diperhatikan, tapi juga orangnya ataupun staff-staffnya itu juga perlu dipersiapkan. Bagaimana nanti kalau misalkan supaya sistem tersebut ketika diimplementasikan, orang tersebut sudah siap, sudah menerima sistem tersebut. Kemudian, detecting duplicated code, ini sudah masuk ke refactoring ya. Mengidentifikasi lokasi di mana kode itu terduplikasi, ya, atau memang sengaja diduplikasi. Terus kemudian redistribute responsibility, menemukan dan mere-engineer kelas yang terlalu banyak tanggung jawab atau terlalu besar. Ya. Kemudian transform conditional to polymorphism, mendistribusikan kondisional yang terlalu besar ini menjadi polymorphism supaya sesuai dengan prinsip desain object oriented, gitu ya. Nah kita ingat kalau prinsipnya desain object oriented itu kan ada low coupling, high cohesion. Jadi couplingnya itu rendah, coupling antar elemen itu rendah, cohesionnya untuk masing-masing elemen di setiap bagian itu harus tinggi. Itu nanti kita bisa ingat-ingat lagi ya, untuk bagian yang refactoring khusus 3 yang terakhir ini. Nah, kita akan bahas step pertama, langkah yang pertama yaitu setting direction. Tantangan-tantangannya ya, tantangan-tantangan dari setting direction. Ketika Anda memulai proyek engine itu, Anda pasti akan punya banyak masukan dan arahan. Jadi semuanya cerita ke Anda. Maunya dia bagaimana, jeleknya sistem bagaimana, kalau enggak dirubah itu nanti akibatnya bagaimana, gitu ya. Itu nanti semuanya cerita ke Anda. Ya. Untuk ya, Anda juga perlu menentukan strategi gitu ya, supaya arahnya mau ke mana, mana siapa ini yang mau diikuti, ya, arahnya ke siapa. Itu juga kita harus setting, ya. Nah, tantangan-tantangannya, setting direction. Yang pertama conflict of interest. Anda nggak cukup cuma bertanya atau menangkap di satu area ataupun satu stakeholder saja. Ini bisa jadi banyak stakeholder juga banyak kepentingan, gitu ya. Ada yang punya kepentingan politik, misalnya terkait kepemimpinan, ada kepemimpinan ekonomi, misalkan ketika suatu sistem itu dipotong atau optimize gitu ya, itu nanti ada kepentingan-kepentingan ekonomi yang terganggu sehingga orang menolak suatu sistem yang dibuat optimize tersebut. Nah, kepentingan-kepentingan tersebut juga Anda harus bisa tangkap. Nah, ini jadi tantangan untuk tetap fokus kepada goal kita. Kemudian ketidakhadiran tim atau pengembang sebelumnya ini pasti dari awal memang sudah jadi tantangan ya, karena kita akan perlu waktu, perlu resource untuk memahami sistem yang sudah ada. Kemudian ya legacy system itu kecenderungannya kenapa kok dia relatif atau cenderung ingin dirubah ya karena memang strukturnya mungkin kurang baik, ya arsitekturnya kurang tepat. Kita menemukan seperti itu. Nah, juga legasi sistem tersebut kemungkinan errornya sudah banyak. Kalau enggak ya enggak diminta untuk dirubah, gitu ya. Nah, terus kemudian dia juga sudah menghambat menyelesaikan pekerjaan. Oke. Nah, yang pertama atau langkah pertama ini setting direction. Ketika kita
mau proses yang pertama, setting direction. Kita set direction, terus kemudian agree on maksim untuk bisa menyepakati ini sebenarnya kita mau kemana. Gitu ya. Kita point on navigator, kita harus cari orang yang tepat untuk memandu kita. Ya. Dan tujuannya apa? Untuk memaintain direction. Kemudian yang kedua, speak to the round table. Setelah kita tentukan kira-kira yang kita arahnya mau kemana, kita sampaikan kepada round table, kepada stakeholder yang berpengaruh. Nah, sehingga direction yang sudah kita tentukan tadi, itu kita bisa koordinasikan. Orang juga sudah tahu arahnya mau ke sini. Nah, kemudian where to start? Most valuable first. Jadi ada prinsip namanya prinsip Pareto gitu ya. 20% yang kita kerjakan itu bisa 20% atau malah 5% ya. Nah, itu bisa menghasilkan output ataupun outcome 90%. Nah, itu kita cari yang paling valuable terlebih dahulu yang kita tangani. What to do, apa yang perlu dilakukan? Fix problem, not symptom. Jadi sebisa mungkin yang kita temukan itu adalah problemnya, bukan gejala-gejalanya. Jadi kalau kita nemu gejala, ini sistemnya kayak gini nih. Kalau diginikan jadinya seperti ini. Itu mungkin masih gejala. Tapi problemnya apa? Kok bisa jadi kayak gitu? Kita juga bisa temukan. How to do it? Itu keep it simple. Ini tips saja. Gitu ya. Terus kemudian what not to do? Apa yang tidak boleh dilakukan atau jangan sampai dilakukan? Ini ada ungkapan ya dari Jerman atau dari Belanda gitu ya. If it ain't broke, don't fix it. Jadi kalau ini nggak rusak ya nggak usah diperbaiki. Jadi kita fokus ke yang rusak-rusak saja. Kalau yang baik ya jangan diperbaiki, nggak usah kita utak-atik gitu ya. Oke, itu setting direction. Kemudian di sini most variable first ya, pembahasan tadi most variable first. Nah, kita perlu mencari mana yang akan kita fokuskan pertama kali. Ya, jadi solusinya bekerja pada aspek yang paling penting atau yang paling bernilai bagi konsumen Anda. Makanya kalau kita menentukan atau prioritisasi gitu ya, itu ya kita cari pertimbangan yang paling prioritas nomor 1 gitu ya. Bukan kita cari yang prioritas paling rendah mana. Gitu ya. Jadi kita cari yang prioritas nomor 1. Ini tipsnya, penuhi komitmen, hasil yang lebih cepat dari harapan, kemudian bangun kepercayaan diri. Ya, kemudian kesulitan-kesulitan yang mungkin terjadi dan tips-tipsnya, panduannya ya. Yang pertama, kita perlu menemukan stakeholder mana yang perlu Anda dengarkan tadi ya. Kemudian goal yang seperti apa yang perlu dituju ya dari stakeholder tersebut atau dari hasil analisa kita. Kemudian consult change logs for high activity. Catatan-catatan perubahan, gitu ya, kita perlu konsultasikan kepada orang yang paham. Jadi pasti di sistem tersebut perubahan pasti terjadi. Nah, apakah ada catatan-catatan perubahan, gitu ya? Perubahan-perubahan yang mayor dalam sistem tersebut. Nah, kita juga perlu tahu. Gitu ya. Kemudian play the planning game. Nah, kita buat semacam game gitu ya tentang bagaimana sih sistem yang mau kita rencanakan. Ya, ada berbagai macam metode ketika kita mau melakukan planning game. Kemudian kita perlu menentukan apakah ini di wrap, di refactor atau di rewrite. Ya, mau ditinggalkan, mau di refactor atau mau diimplementasi ulang. Ya, kemudian di sini ingat fix problem not symptom. Oke. Nah, step yang kedua adalah first contact. Ya, tantangan-tantangan dalam first contact. Pertama kali kita mendapatkan sistemnya atau mengetahui sistemnya. Oke, legacy system ini bisa jadi sangat besar dan kompleks. Ya, ini
sarannya bagi sistem tersebut menjadi beberapa bagian yang bisa di manage, jadi di breakdown, ya sistemnya di breakdown sehingga nanti masing-masing sub bagian tersebut bisa di manage. Kemudian waktu terbatas, lakukan resiko, jadi kemungkinan resikonya. Kemudian ya kesan pertama pasti sangat menentukan. Selalu cek ulang pekerjaan Anda sebelum Anda memberikan atau mengungkapkan pekerjaan Anda. Gitu ya. Kemudian masing-masing orang memiliki kepentingan yang berbeda. Bangun kepercayaan diri, terus kemudian juga ketegasan, percaya diri tadi ya. Kemudian waspada terhadap skeptisme. Memang pasti muncul ya skeptisme terhadap pekerjaan yang kita lakukan dengan alasan-alasan yang kita tadi sudah sebutkan ya, ekonomi, kemudian politik dan seterusnya tadi ya. Nah, ini adalah bagian yang first contact. Nah, kita akan pelajari sistem legacy system itu dari sistem expert, orang yang tahu sistem tersebut. Ya. Siapa sih orang yang tahu tersebut? Itu yang pertama, talk with developers. Tentu saja kita harus tanya maintenance-nya terdahulu itu siapa. Ya, jadi yang memanajemen sistem tersebut terdahulu siapa? Kita harus tanya. Terus kemudian selain itu kita harus bicara ke end user yang pakai sistem tersebut. Ya, jadi sistem tersebut ada baiknya kalau kita lihat ketika dia menjalankan aplikasi, terus kemudian setelah kita tahu demo, kita observasi, misalkan kita interview, gitu ya. Nah, jadi dua sistem expert tersebut. Jadi expert itu orang yang maintenance atau orang yang pakai, ya, orang yang pakai sistem tersebut juga disebut sistem expert. Nah, terus kemudian verify what you hear. Ya, setelah Anda tahu dari sistem expert tersebut, ya diverifikasi benar nggak di sistem tersebut. Ya, jadi di sistem tersebut itu caranya yang pertama read all the code in 1 hour. Kita istilahnya apa ya, baca cepat semua kode, kita baca cepat sehingga kita tahu gambaran besar dari kode tersebut. Ya. Kemudian read about it, skim the documentation. Kita baca dokumen-dokumen selain kode. Ya. Terus kemudian compile it, do a mock installation. Kita coba-coba ya di instalasi, misalnya kita jalankan. Ya. Nah, apa yang kita temukan itu jadi bahasan untuk feedback selanjutnya, gitu ya. Kita akan bicarakan hasil verifikasi kita dari proses yang pertama tadi itu kok saya nemukan ini gitu ya. Itu nanti akan muncul list pertanyaan baru, ya. Muncul list pertanyaan baru. Apakah kok kemarin dari diskusi seperti ini tapi kok saya temukan begini gitu ya. Oke. Itu adalah first contact. Nah, untuk bagian interview during demo tadi ya, di diagram yang tadi. Nah, bagaimana cara pemakaiannya, problemnya, kita kan nggak tahu cara pakai sistem tersebut gimana. Kita tahu dari demo dan interview. Perhatikan user yang mana, kemudian komplainnya apa saja, kemudian siapkan pertanyaan. Nah, jadi usernya itu kita harus pas, orang yang memang dia komunikatif, orang yang dia paham dalam menggunakan gitu ya, sehingga itu bisa bermanfaat yang semakin besar kepada kita ya. Jangan yang orangnya paham cuma dia nggak bisa menjelaskan gitu ya. Itu nanti juga susah. Kemudian kita juga tentu saja harus siapkan pertanyaan-pertanyaan tertentu gitu ya. Ada nanti pertanyaan-pertanyaan yang model open ended atau terstruktur gitu ya. Kita ya harus siapkan karena pendapat dari pengguna atau pengguna yang kita interview itu ya dia posisinya yang menunggu ditanya saja kan aslinya. Jadi setiap Anda melakukan interview ya kita harus siapkan pertanyaan. Nah, tipsnya
Yang pertama, pilih lebih dari satu user. Jadi jangan tanya ke satu saja. Jadi interview kok ke satu orang itu nggak terlalu kuat. Gitu ya. Saat demo, posisikan user pada mindset yang positif. Jadi diupayakan jangan sampai Anda membuat usernya itu dari awal mindset-nya negatif. Atau kalau memang yang kebetulan Anda dapati itu mindset-nya sudah negatif, ya pendapat-pendapat tersebut Anda bisa anggap itu tidak bisa dipakai karena dia sudah punya tendensi dari awal, ya. Seperti itu. Kemudian interview berdasarkan demo. Nah, ini interviewnya bisa jadi itu tidak dari awal kita sudah siapkan pertanyaan yang terstruktur, bisa jadi itu tadi nggak sesuai sama konteks. Jadi siapkan pertanyaan yang model open ended. Ya, jadi yang berkembang pada saat interview, pertanyaan yang dikembangkan pada saat interview, ya. Oke, kemudian chat with the maintainer. Perlunya kita selain ke tadi proses perbincangan kepada user, kita perlu tanya juga kepada maintainer. Ya, banyak sekali yang bisa kita tanyakan kepada maintainer. Ya, mulai dari sejarah, terus kemudian alasan, latar belakang dibuat itu, ceritanya gimana sih kok sistem ini dulu dibuat, itu penting untuk ditanyakan, ya. Kemudian, nah ini kenapa kok perlu tanya seperti itu? Dokumentasi terkadang dapat membingungkan Anda, ya, dengan berbagai sebab. Yang tahu itu ya dari maintainernya, ya, jadi yang dari orang yang memaintain, dan ini sangat-sangat penting, ya, sangat bermanfaat Anda itu bertanya kepada orang yang maintainer. Bisa jadi keilmuannya itu sudah melebihi dokumentasi, ya, jadi dia seperti dokumentasi yang berjalan, gitu ya. Ya sayangnya nggak ditulis gitu saja. Jadi sangat-sangat disarankan untuk langkah pada tahap ini adalah untuk berbicara kepada maintainer. Kemudian stakeholder terkadang juga dapat membingungkan Anda. Nah, kalau stakeholder yang bukan maintainer itu bisa jadi Anda malah buat bingung, ya. Ya, bisa jadi malah buat bingung. Kalau Anda posisikan ke orang yang tahu, yang langkah Anda itu Anda cenderung ke orang yang tahu, ya, ke maintainer. Oke. Kemudian pertanyaan yang ditanyakan, bug apa yang paling mudah atau paling sulit dipecahkan dalam beberapa bulan terakhir misalkan. Kemudian kalau ada permintaan perubahan itu prosesnya melewati apa saja misalkan. Apakah langsung digarap, terus kemudian apakah ada didokumentasikan atau bagaimana, ya. Ya, bagaimana tim maintenance berkembang, itu tadi ya, terkait dengan apakah kalau ada permintaan perubahan itu didokumentasikan atau tidak. Kemudian menurut maintainer seberapa bagus source code-nya, dokumentasinya seberapa bagus, itu penilaian dia, supaya dia juga bisa cerita, oh, ini nggak bagus di lokasi ini perlu peningkatan di lokasi ini. Wah, itu malah lebih enak lagi, kan. Anda sudah tahu kira-kira kandidat lokasi yang mau kita atur, kita olah itu, ya bagian situ. Terus kemudian juga mengapa harus dilakukan project re-engineering? Harapannya apa? Nah, itu kita juga bisa curi start gitu ya dari pandangannya dari maintainer. Kemudian selanjutnya read all the code in 1 hour atau sekali duduk langsung baca gitu ya. Jadi kita baca kodenya gitu ya, supaya kita bisa melihat pandangan awal dari source code-nya itu bagaimana. Nah, kita nggak hanya baca saja, kita juga bisa pakai checklist. Ya, jadi code review itu kita punya bekal checklist, ya, checklist berupa checklist pertanyaan atau pernyataan, ya, apakah sudah ada dalam kode tersebut, itu kita checklist. Terus kemudian panduan coding style. Nah, kita checklist juga mungkin ada keterangan di line berapa yang nggak sesuai panduan, ya. Itu juga kita supaya kita nggak baca saja, kita bisa mengeluarkan atau kita bisa dapat hasil dari hasil checklist.
Kemudian catat semua pertanyaan Anda untuk nanti diverifikasi kembali gitu ya kepada user seperti gambar yang sebelumnya tadi. Oke, kemudian step ketiga, initial understanding. Nah, ini forces-nya atau tantangan-tantangannya. Data terkadang menipu. Ya. Selalu double check source yang Anda dapat. Ketika Anda sudah dapat kesimpulan ataupun hasil analisis gitu ya, selalu double check ya source yang Anda dapat. Baik itu dari asal source-nya atau apakah source itu masih relevan atau tidak, kita perlu double check ya. Kemudian yang kedua, untuk memahami memerlukan pengulangan. Pengulangan itu artinya feedback ya. Jadi kita perlu konfirmasikan atau kita perlu dapat feedback dari expert tadi, ya, dari expert tadi. Apakah benar seperti ini kan? Kemudian setelah misalkan kita anggap oh ini sudah cukup benar, ya, pengetahuan yang Anda dapat tersebut ini harus disebarkan. Contoh misalkan taruh skema pengetahuan Anda di ya, Anda umumkan ke stakeholder gitu ya. Bisa dibuatkan istilahnya kalau di situ ya skema teknik atau skema atau alur calon sistem ya supaya orang atau stakeholder yang lain itu tahu ya. Nah, ini kembali lagi untuk bisa sekaligus menyiapkan gitu ya. Menyiapkan pandangan dari orang-orang yang dalam organisasi tersebut. Kemudian tim perlu berkomunikasi, gunakan bahasa yang mereka paham. Oke. Nah, untuk melakukan fase first contact ini kita akan memahami ya atau kita ingin menemukan menurut kita itu higher level modelnya seperti apa. Ada dua buah pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan top down, yang kedua adalah pendekatan bottom up. Kalau pendekatan top down kita baca semuanya gitu ya. Terus kemudian kita konfirmasikan kepada expert tadi, terus kemudian kita mulai speculate about design. Jadi kita gambar seperti yang kita dapat, seperti yang kita pahami, ya itu kita gambarnya bagaimana. Itu top down. Jadi tiba-tiba kita gambar itu berarti top down, ya pendekatan yang top down. Kalau yang bottom up, ya. Bottom up ini kita perlu analyze the persistent data. Kita harus analisa data-datanya, record-recordnya, ya. Caranya adalah recover database, gitu ya, ataupun desain database. Kemudian studi the exceptional entities. Kita perlu pelajari entitas-entitas atau hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan realitas, entitas-entitas yang eksepsional, yang tidak sesuai dengan sistem atau yang mungkin nggak alurnya beda sendiri, nggak bisa masuk sistem, ya kita bisa temukan di situ. Nah, model seperti itu, model kita mempelajari detail dulu dari bawah, baru kita terbitkan desain sesuai dari hasil analisa tersebut, itu berarti pendekatan yang bottom up. Ya. Nah, kita sekarang bahas satu persatu. Yang pertama, speculate about design. Ya. Problemnya bagaimana Anda recover desain dari kode? Ya. Yang pertama, munculkan sebuah hipotesis dan uji. Kita buat desain hipotesis. Ya. Jadi menurut tim kami, misalkan desain itu seperti ini. Dan kita uji. Ya, apakah benar? Ya, kita uji. Buat gambaran kelas diagram, kemudian secara berulang cek serta perbaiki desain Anda ya terhadap source code yang sebenarnya dicocokkan ke source code yang ada. Kemudian, variasinya ada spekulasi tentang objek, kemudian spekulasi tentang desain pattern, kemudian spekulasi tentang arsitektur. Nah, itu untuk pendekatan yang top down tadi, tiba-tiba kita gambar, kita spekulasi. Nah, ini pendekatan yang bottom up, study the exceptional entities. Ya, bagaimana Anda dapat dengan cepat mengidentifikasi desain problem.
Ketahui entitas pada software dan pelajari jika ada entitas yang tidak semestinya. Entitas ini kita tahu ya, dia muncul kalau di semacam perkuliahan itu kan ada yang pertama di database, ya di desain basis data itu kan kita akrab sekali dengan entitas. Tapi sebenarnya kalau Anda di mempelajari ya konsep ERD tersebut atau konseptual model tersebut, itu sebenarnya juga bisa diterapkan pada konsep kelas diagram. Nah, jadi yang disebut entitas itu bisa jadi kelas. Kalau konsep coupling dan cohesion pada OOP itu memang dari awal diterapkan. Gitu ya. Nah, kita pelajari entitas-entitas dari software tersebut. Perlunya baik untuk database maupun untuk ya kelas software kelasnya tersebut. Ya kembali lagi ingat kalau refactoring ini adalah bisa pada aplikasi ataupun sistemnya OOP. Caranya adalah gunakan matrikulasi sederhana. Misalkan kalau masih ingat dulu pada desain database ya, itu ada matriks yang dia itu memetakan entitas A itu ada relasi ke entitas B atau tidak. Entitas B ada relasi ke entitas C atau tidak. Itu kita gunakan matrikulasi. Gitu ya. Nah, mana yang tidak sesuai sama aturan, yang tidak semestinya dia ada. Nah, itu kan berarti eksepsional sifatnya. Nah, kita catat, ini kok nggak sesuai ini ya, nggak sesuai pemetaan kita. Kemudian visualisasikan matrikulasi untuk mendapat pandangan singkat. Kita gambar matrikulasinya itu kita bisa simpulkan supaya nanti bisa dapat feedback atau pandangan singkat dari orang-orang yang kita mintai pendapat. Terus source code untuk dapat mengetahui lebih detail tentang anomali yang terjadi. Ya, jadi dicocokkan ya, dicocokkan dengan source code tersebut. Nah, sebagai review, kita tadi sudah mempelajari yang pertama mengenai legacy system dari pertemuan yang kemarin. Kita tadi buat semacam poin-poin intinya gitu ya dari legacy system. Terus kemudian yang kedua terminologi ataupun istilah-istilah dalam software reengineering. Ya, kemudian yang ketiga materi utama adalah map of reengineering pattern. Kita pelajari step atau langkah-langkah ya pola-pola reengineering. Kita tadi pelajari baru 3 langkah pertama saja yang dalam reengineering pattern. Kita nanti akan melanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, terima kasih perhatiannya. Materi kali ini saya akhiri. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.